Selamat datang di Curhat Misteri, di mana tempat kita berbagi cerita horor dan misteri. Bagaimana kabar sahabat misteri hari ini? Semoga selalu baik ya. Kita mulai kisah rumah dinas bagian kedua. Bagian kedua, fenomena aneh. Tidak terasa 1 tahun lamanya telah berlalu, aku lewati begitu saja. Hari demi hari aku berada di rumah ini, tidak ada yang aneh sedikit pun, kecuali perasaan-perasaan yang terasa menjanggal itu saja. Perasaan mengenai suasana di rumah ini yang begitu sunyi, sepi dan juga terkadang terasa hampa. Mungkin karena aku pun sudah mulai terbiasa dengan perasaan-perasaan menjanggal tersebut yang membuat diriku terkadang tidak memikirkannya lagi. Namun tepat pada pertengahan tahun kedua, perkiraan antara bulan April atau Juni, fenomena-fenomena yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Dimulai ketika mamaku yang mengeluh bahwa makanan-makanan yang ada di kulkas akhir-akhir ini sering sekali cepat habis, padahal mamaku sudah menakarnya dengan benar seperti hari-hari biasanya. "Bang, malam-malam ada gak ke dapur nyuri-nyuri makanan?" Begitulah tanya mamaku ketika itu. Aku memang orangnya pemakan, tapi untuk mencuri makanan ke dapur apalagi pada malam hari, aku tidak seberani itu. Pada malam kedua setelah fenomena aneh itu terjadi, aku mendengar suara-suara antara sendok dan piring yang saling bergesekan di dapur. Mungkin hanya aku sendiri saja yang mendengar hal tersebut, karena tempat tidurku lah yang paling dekat arahnya dari dapur. Sedangkan tempat tidur adikku, mama dan papaku berada di pojokan dekat jendela luar. Pada malam itu aku tidak dapat menggerakkan anggota tubuhku sedikit pun, bahkan melontarkan suara untuk memberitahukan kepada orang tuaku saja tidak bisa, semakin takutnya diriku karena mendengar suara-suara aneh tersebut. Namun aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri sembari menundukkan kepalaku ke bantal dan selimut dalam-dalam, palingan cuma kucing, begitulah gumamku. Lalu terlintas di kepalaku kembali, oh iya, mungkin si Om yang ambil makanan ke dapur, dan ketika itu aku sedikit tenang yang pada akhirnya berujung pada ketiduran. Besok paginya, barulah aku menceritakan hal tersebut kepada mamaku, "Ma, mungkin si Om kali yang ngambil-ngambil makanan di dapur. Soalnya kemarin malam juga, aku dengar Om ngambil makanan ke dapur." Ekspresi wajah mamaku tak yang seperti aku harapkan. Mamaku terheran seketika aku menceritakan hal tersebut. "Mana ada, Om aja udah 2 hari ini gak pulang, kan Om lagi ada rapat di kantornya." Seketika, bulu kuduk yang ada pada leherku langsung merinding mendengar pernyataan mamaku tersebut. Aku pun hanya bisa terdiam sembari memikirkan, lalu, siapa dong? Masa iya kucing bisa ngelakuin hal kayak gitu? Aku yang biasanya main bola seorang diri di halaman perkarangan belakang rumah itu, hari ini aku tidak berani untuk ke sana. Mungkin, aku tidak akan berani lagi seterusnya untuk ke sana. Besoknya adalah hari libur, siang-siangnya aku dikejutkan dengan suara teriakan mama yang mengatakan bahwa barusan mamaku melihat seseorang berlari ke arah dapur belakang. Sontak, papaku langsung mengecek ke dapur belakang itu sembari aku mengikuti papaku dari belakang dengan gugupnya serta jantung yang berdebar-debar tidak karuan. Malingkah? Atau jangan-jangan hantu? Pikiranku juga tidak karuan pada saat itu. "Oi, siatu, kalua ang." Lantas bahasa Minang papaku pun pada saat itu keluar, yang artinya adalah, "Siapa itu? Keluar kamu." Begitulah halusnya. Lalu keluarlah seseorang itu dari tempat persembunyiannya, di bawah kolong meja sembari mengatakan, "Ko ewo Om," yang artinya, "Ini ewo Om." Rasa gugup dan cemas pun pada saat itu menjadi luntur, lalu muncullah perasaan lega sekaligus kesal karena ulah si ewo ini. Ya, ewo adalah sepupu laki-lakiku yang lumayan dekat denganku waktu rumahku masih di pinggiran kota. Walau umur dan posturnya lebih besar 3 tahun dariku, namun tingkahnya masih seperti anak-anak karena keterbelakangan mental yang dia miliki. Ya, dia waktu kecil mendapatkan penyakit step yang membuat cara berpikirnya lebih lambat dari anak-anak lainnya. Angwo, ndeh,
Yo asal jadi senakara Jo Ang tu, kamu wo, ndeh, ya asal jadi aja kerja kamu ndak, ucap papaku dengan nada kesal. Setelah itu kami pun langsung menginterogasikan Bang Ewo itu di ruang tamu. Lewat Maang masuk wo. Lewat mana kamu masuk wo? Lalu Ewo menjelaskan bahwa dia masuk memanjat ke atap rumah lalu melompat ke ruangan belakang, ruangan di dapur belakang yang terkunci pintunya itu oleh gembok yang terbuka tidak ada atapnya tersebut. Dari situlah dia turun lalu mengotak-atik kunci pintu hingga terbuka. Lalu papaku bertanya kembali, alah bara lamo di siko wo. Sudah berapa lama di sini wo? Udah seminggu om, jawabnya. Lantas terpecahkanlah teka-teki mengapa sambal di rumah akhir-akhir ini sering habis dan siapakah orang yang menggesek-gesekkan sendok ke piring pada malam hari sebelumnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ewo. Tapi anehnya, kenapa mamaku pada saat itu tidak sadar bahwa ada orang yang membobol pintu ruangan belakang. Mengingat pintu tersebut digembok dari dalam, tidak mungkin si Ewo bisa membukanya tanpa mendobraknya. Atau mungkin, Ewo memulai aksinya tersebut ketika mamaku pergi ke pasar ya. Bisa saja iya, dan dengan begitu, berakhirlah misteri mengenai fenomena-fenomena aneh yang terjadi di rumah ini beberapa hari belakangan ini. Tapi, tunggu dulu, berakhir, bukan, ini bukanlah akhir. Melainkan awal dari segala mimpi-mimpi buruk itu dimulai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini, jangan lupa tetap support channel ini dengan subscribe, like dan komennya. Sampai jumpa di video berikut di bagian 3. Terima kasih sahabat misteri.